إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada siang hari Jumat ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadiri salat Jumat ini dengan penuh khidmah dan salamatus sudur. Salawat dan salamnya selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang selalu merindukan kita sebagai umatnya dan selalu mengucurkan madatnya kepada kita sekalian, serta pada sahabat keluarganya yang senantiasa menjadi panutan bagi kita semua. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada para jemaah dan khususnya kepada pribadi khatib agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkannya dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya dengan penuh khidmah dan ketaatan, agar kita semua termasuk ke dalam rombongannya al-mu'minun, al-muttaqun, al-mukhlisun. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib juga kembali mengajak kepada jemaah untuk senantiasa menjaga solat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita semua. Kita sebagai umat Islam, kita yang punya akal, yang balik, dan kita yang mukallaf, baik dari kalangan wanita maupun dari kalangan perempuan maupun dari kalangan lelaki, semuanya mendapatkan khitabullah, semuanya mendapatkan seruan syariat untuk menjalankan salat 5 waktu sehari semalam. Tidak ada kata tawar menawar, karena ibadah salat ini merupakan ummul ibadah, merupakan induk daripada ibadah, serta merupakan tiang agama yang tidak bisa kita tinggalkan dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun. Kita tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat 5 waktu. Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan solat. Tidak ada dispensasi untuk kita meninggalkan solat dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun. Ketika kita sakit, solat tetap wajib bagi kita. Tidak bisa kita solat dalam keadaan berdiri. Allah memerintahkan kita untuk solat dalam keadaan tidur. Kita tidak bisa solat dengan tidur. Allah tidak bisa dengan tidur, maka Allah mewajibkan kita dengan solat dengan isyarah. Kita tidak bisa berdiri, solat dengan duduk. Tidak bisa duduk, kita solat dengan tidur. Tidak bisa tidur, maka kita solat dengan isyarah. Dan ketika kita tidak bisa solat dengan isyarah, maka kita melaksanakan dengan hati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Ketika kita dalam bepergian juga kita wajib melaksanakan solat.
dan Allah telah lewat syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan solat, yaitu solat safar dengan melakukan solat jamaah atau solat qashar bagi kita musafir sesuai dengan syarat dan rukunnya seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Bahkan dalam posisi genting pun, dalam posisi kita berperang melawan musuh-musuh Allah, kita juga tidak boleh meninggalkan sholat dalam situasi seperti itu. Tetapi Allah memberikan jalan kepada kita, memberikan cara kepada kita untuk selalu beribadah, untuk selalu sholat dengan sholat syiddatul khauf, yaitu sholat dalam keadaan genting, tidak aman, yang tersebut di dalam kitab-kitab fikih. Hal ini tidak lain agar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga solat, dan dengan solat itu Allah memberikan jaminan kepada kita semua untuk agar kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari nerakanya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Ahmad dari Sayyidina Ubadah bin As-Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibadi fil yawmi wal lailah. Man hafadha 'alayhinna kana lahu 'ahdun 'inda Allah ay yudkhilahul jannah. Wa man lam yuhafidh 'alayhinna lam yakun lahu 'ahdun 'inda Allah. In syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lah." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk salat 5 waktu sehari semalam. Barang siapa yang menjaganya, maka baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan janji dimasukkan ke surganya. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan janji surga kepada mereka. Maka konsekuensinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tidak menjaga solat, mereka yang meninggalkan solat, konsekuensinya insya'a azabah wa insya'a ghafaralah. Maka ketika tatkala Allah berkehendak bagi mereka yang meninggalkan solat, niscaya Allah akan menyiksanya, Allah akan mengazabnya. Dan tatkala Allah juga memberikan kehendaknya, Allah dengan rahmatnya mengampuninya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan salat. Hal ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dan dirikanlah solat pada tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mengingat.